Ya, kembali lagi Arema akan bertemu dengan Borneo yang akan bermain pada hari ini jam 20.30 atau jam setengah 9 malam yang akan bermain di Stadion Madia Magelang. Saya mohon maaf membuat videonya terlalu mendadak atau mepet dengan jam mainnya karena saya lagi di luar kota, jadi saya sempatkan dulu untuk membuat video ini ya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali datang, saya akan memprediksi skornya itu sesuai dari preview kedua tim ini, data-data yang dimiliki oleh Arema dan Borneo. Jadi bukan sesuai dari insting, feeling, atau saya pendukung Arema, Borneo, enggak, tapi kita netral. Dan saya akan munculkan datanya di sini semuanya, statistik yang dimiliki oleh kedua tim ini. Ya, jadi kita langsung aja masuk ke previewnya. Arema dan Borneo ini sama boleh dibilang Arema di peringkat keempat dan Borneo di peringkat ketujuh dengan Arema 30 poin, Borneo 25 poin, yang artinya Arema berada di segmen papan atas dan Borneo saat ini di peringkat ketujuh, artinya masih di segmen papan tengah. Ya, ini harus saya tekankan dulu di sini karena nanti akan berbeda previewnya. Ya, jadi jika Arema di papan atas, maka standar-standar yang akan saya berikan kepada Borneo itu mengikuti Arema yang berada di segmen papan atas. Ya, jadi kan Borneo ini kan di segmen papan tengah, tapi saya nanti akan membacakan previewnya itu berdasarkan standarnya Arema, karena Arema yang berada di peringkat 4 atau segmen papan atas. Ya, itu dulu biar kalian nanti nggak bingung di previewnya. Oke, setelah itu kita langsung bahas dari Borneo. Borneo sekarang ada di peringkat ke-7 dari 15 pertandingan, berhasil mencetak 7 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Dari 15 pertandingan ini berhasil mencetak 19 gol dan kemasukan 15 gol dengan agregat gol plus 4 dan poinnya 25. Langsung kita membahas lini depannya dari Borneo sesuai dari standarnya Arema atau segmen papan atas. Borneo dari 15 pertandingan berhasil mencetak 19 gol dengan presentasi 1,27% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-1. Jadi kita langsung aja lihat presentasi gol yang dimiliki oleh Borneo dengan presentasi 1,27% yang artinya masih di bawah 1,5%, bahwa Borneo masih boleh dibilang secara keseluruhan ya, ini data keseluruhan, Borneo masih berkutik di masalah mencetak gol. Itu dengan presentasi seperti ini, karena kalau harusnya sudah di atas 1,5% harusnya dengan matchnya sudah 15 ini, tapi ini masih di bawah 1,5%, masih 1,27%, yang artinya masih bergulit di masalah mencetak gol dengan pastinya per laga itu mencetak 1 gol ya, dan sisanya 0,27%, artinya Borneo untuk mencetak 2 gol itu sangat jarang gitu ya, paling 1 gol, kadang kosong gitu. Dari presentasi ini dibacakannya seperti itu artinya. Ya, itu secara keseluruhannya. Lalu kita lihat pemain yang paling berbahaya nanti dari Borneo atau yang paling banyak berkontribusi. Itu ada Torres yang mencetak 9 gol dan dibantu dari 5 titik putih. Lalu ada Febrianto 3 gol. Lalu ada Buhiri 3 gol. Jadi ada 3 nama pemain top skor dari Borneo. Lalu top asisnya ada Bustos ini 3 asis. Lalu ada Marasabesi ya 2 asis dan Buhiri 2 asis. Jadi kalau di total ini ada 5 pemain dari Borneo, yaitu Torres sebagai top skor, Febrianto top skor juga, lalu ada Buhiri yang menjadi top asis dan top skor juga ini Buhiri, lalu ada Bustos yang memberikan 3 asis dan Marasabesi 2 asis. Jadi ada 5 pemain dari Borneo yang paling banyak memberikan kontribusi untuk timnya sejauh ini itu. Lalu kita langsung lihat lini belakang dari Borneo FC. Borneo dari 15 pertandingan itu kemasukan 15 dengan presentasi 1,00%. Nah, di sini kalau kita lihat presentasinya 1,00%, artinya boleh dipastikan per laga itu kok di rata-rata itu pasti kemasukan 1 Borneo dengan presentasinya seperti ini. Keseluruhannya ya, 15 pertandingan secara keseluruhan itu kok di rata-rata per laganya tuh Borneo pasti kemasukan 1 ya. Dan rekor kekalahannya ini saya nggak tulis di sini, jadi nanti saya langsung ini aja tulis di data ini ya. Saya nggak tulis, saya lupa soalnya. Oke, itu jadi kesimpulannya dari Borneo FC di 15 pertandingan secara keseluruhan, di lini depannya masih
bergulit di masalah mencetak gol, dan lini belakangnya kalau boleh disimpulkan tadi kurang cukup baik karena sudah di atas dari 0,8%. Harusnya kan udah 0,8% ya kalau batas pertahanan ya karena kita ngikutin Arema di segmen papan atas ya paling nggak 0,8 itu batasnya. Tapi ini sudah melebihi 1,00% ya artinya pertahanan dari Borneo kurang baik. Ya, itu. Jadi kesimpulannya dari 15 pertandingan secara keseluruhan, lini depannya masih bergulit di masalah mencetak gol dan lini belakangnya kurang baik itu. Tapi kita lihat di 3 pertandingan terakhir Borneo karena kita harus bandingkan juga dari 15 pertandingan secara keseluruhan dan 3 pertandingan terakhirnya Borneo. Borneo 3 pertandingan terakhir kemarin menang 2-0 atas Persiraja Banda Aceh, lalu menang 2-1 atas Persija dan menang 2-0 atas Persela Lamongan. Jadi dari 3 pertandingan terakhir Borneo berhasil mencetak 3 kemenangan dan tanpa terkalahkan. Bahkan 5 pertandingan terakhir pun Borneo belum terkalahkan, bahkan hasil imbang pun enggak ya. Jadi 5 pertandingan terakhir Borneo ini win streak semua. Luar biasa. Tapi kita bahas 3 pertandingan terakhirnya aja ya di data ini. Dari 3 pertandingan terakhir berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 1. Ya, di sini baru kita melihat di lini depannya dengan presentasi 6 dibagi 3 itu sudah 2,00%. Artinya lini depan dari Borneo sangat luar biasa di 3 pertandingan terakhir ya. Karena udah pasti mencetak di rata-rata itu 2 gol gitu. Ibaratnya sudah mulai ada power untuk mengunci kemenangan. Karena presentasinya seperti ini, 2,00% yang tadi saya katakan, di atas dari 1,5%. Maka dari itu nggak heran jika Borneo dalam 5 pertandingan terakhir pun ya win streak. Karena ini presentasi lini depannya. Ya, dibandingkan dari 15 pertandingan secara keseluruhan tadi, ya jelas meningkat jauh. Jika tadi saya bilang di 15 pertandingan itu minim ya, atau masih bergulit di masalah mencetak gol, ternyata di 3 pertandingan terakhir malah dibuktikan bahwa Borneo sudah tidak ada masalah di masalah mencetak gol. Jadi sudah ada power untuk mengunci kemenangan, mencetak kemenangan. Maka itu hasilnya 5 kali pertandingan nggak pernah kalah ya ini ya. Dan lini bertahannya hanya kemasukan 1 dengan presentasi 0,33%. Artinya ya Borneo sangat luar biasa di lini pertahanan. Jika kita bandingkan juga dari 15 pertandingan secara keseluruhan, jika saya bilang kurang baik, ternyata di 3 pertandingan terakhir itu juga grafiknya naik, presentasinya turun. Jika di pertahanan presentasi turun itu bagus dan ini dibuktikan oleh Borneo. Ya, dengan presentasi seperti ini 3 pertandingan terakhir, ya kita bisa paham jika Borneo sangat boleh dibilang grafiknya sangat bagus di 5 pertandingan terakhir pun juga bagus. Ya ini karena ini presentasinya. Ya, jadi untuk hasil kesimpulannya dari Borneo di 3 pertandingan terakhir dan 15 pertandingan secara keseluruhan, Borneo di lini depannya meningkat drastis dan lini belakangnya juga sangat bagus di 3 pertandingan terakhir. Ya, ini Borneo nih. Jadi perkembangannya cukup bagus, grafiknya cukup bagus, naiknya baik lini depan dan lini belakangnya. Ya. Oke, lalu kita langsung bahas ke Arema Malang. Arema Malang. Kembali lagi kemarin Persib kalah ya. Jadi Arema Malang jika ini menang langsung ke peringkat kedua. Saat ini Arema masih di peringkat keempat dengan total 15 pertandingan, berhasil mencetak 8 kemenangan, 6 hasil imbang dan 1 kekalahan. Dari 15 pertandingan berhasil mencetak 22 gol dan kemasukan 12 dengan agregat gol plus 10 dan poinnya 30. Oke, kita langsung bahas Arema Malang. Ini sudah sesuai dengan standarnya tim segmen papan atas ya Arema. Arema Malang di 15 pertandingan itu berhasil mencetak 22 gol dengan presentasi 1,47%. Nah, di sini ada penurunan. Jika kemarin saya bilang di preview-preview saya sebelumnya yang Arema Malang itu kok nggak salah sudah mencapai 1,6 ya. Tapi ini turun nih 1,47%. Artinya kembali lagi Arema sudah ada power mencetak gol sudah ada, tapi untuk power mencetak kemenangan atau mengunci kemenangan ya menurun. Belum terlihat di 15 pertandingan secara keseluruhan ini dengan rata-rata 1,47%, ya ini kembali lagi power untuk mencetak kemenangan, power untuk mengunci kemenangan ini menghilang atau menurun. Tapi nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir apakah ada peningkatan lagi apa enggak nih masalah lini depannya Arema Malang. Tapi kalau dengan data seperti ini keseluruhannya ya itu Arema Malang sudah ada power mencetak gol tapi untuk power mengunci kemenangannya ini masih kurang. Ada penurunan. Soalnya saya sudah baca sering mempreview Arema Malang, saya paham
Kemarin lumayan tinggi, tapi ini menurun ini. Nanti kita lihat ya di 3 pertandingan terakhirnya Arema ya. Dan rekor kemenangannya yaitu 3-0. Lalu kita lihat Arema Malang yang paling banyak berkontribusi, saya sudah memilah yang paling berkontribusi paling banyak saja, yaitu ada Carlos Fortes mencetak 8 gol dibantu dari 3 titik putih, lalu ada M. Rafli mencetak 4 gol. Jadi ada 2 nama pemain Arema yang berhasil mencetak gol paling banyak yang saya ambil, yaitu ada Fortes dan M. Rafli. Lalu di top assist ada Fortes kembali dengan memberikan 2 assist dan Rafli kembali 2 assist dan Yamaguchi 2 assist. Jadi di sini ada 3 pemain Arema yang cukup paling banyak memberikan kontribusi, yaitu Fortes yang sudah memberikan 8 gol dan 2 assist, dan M. Rafli 4 gol dan 2 assist, dan Yamaguchi 2 assist. Jadi ada 3 pemain Arema Malang yang paling banyak berkontribusi untuk timnya sejauh ini. Lalu kita lihat lini belakang dari Arema Malang. Arema Malang dari 15 pertandingan terakhir kemasukan 12 gol ya, dengan presentasi 0,8%, 0,80%. Artinya bahwa sektor lini belakang Arema Malang dengan presentasi 0,8 itu sebenarnya boleh dibilang ya masih ya sudah ada penurunan sebenarnya, ada presentasinya ada penurunan. Saya sudah ngerti nih. Jadi pertahanan dari Arema itu ada perkembangan yang bagus intinya. Saya sudah lihat di preview-preview saya sebelumnya soalnya. Dan ini 0,8 artinya memang bagus ya, ada progres lini belakang yang bagus. Tapi kalau dari keseluruhan data ini ya kita simpulkan dari 0,8 ini masih kurang baik aja, udah dikit lagi aja gitu ibaratnya. Kalau 0,7, 0,6 itu baru bagus. Tapi ini masih 0,8, pas banget di standarnya. Jadi ya boleh dibilang bagus ya bagus, kurang mantep ya kurang mantep gitu. Tapi kalau ada penurunan jelas terlihat lini belakang Arema ada perkembangan yang bagus, karena saya sudah sering mempreview Arema, jadi saya paham. Kemarin kok nggak salah masih di angka 1% lebih, dan ini sudah menurun. Jadi sudah ada progres yang bagus ya. Itu untuk Arema Malang nih di lini pertahanannya. Lalu kita lihat di 3 pertandingan. Oh ya, kalau masalah rekor kekalahannya saya kembali lagi lupa nyatet, jadi ini rekor kekalahannya saya nggak bisa bacakan. Ini saya sudah munculkan ya. Oke, langsung kita lihat 3 pertandingan terakhir Arema Malang. Dan Arema Malang juga sama seperti Borneo, 5 pertandingan terakhir tanpa terkalahkan, hanya saja Arema ada hasil imbangnya gitu, bedanya dengan Borneo. Arema Malang di 3 pertandingan terakhir itu kemarin imbang 0-0 lawan Bali United, lalu menang 1-0 atas Persib Bandung, lalu menang 2-1 atas Barito Putra. Jadi dari 3 pertandingan terakhir Arema berhasil mencetak 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dengan mencetak gol 3 dan kemasukan 1. Oke, kembali lagi kita lihat di masalah lini depan. Dengan presentasi 1,00% ini, ya di lini depannya 3 dibagi 3, yaitu kembali lagi bahwa lini depan dari Arema Malang di 3 pertandingan terakhir, baik 15 pertandingan secara keseluruhan, ini boleh dibilang inkonsisten ini masalah mencetak golnya. Karena dengan presentasi 15 pertandingan secara keseluruhan tadi, ya 1,47 dan sekarang di 3 pertandingan terakhir justru menurun, yaitu Arema Malang di lini depannya kembali lagi kayak goyang, ya inkonsisten. Ini Arema Malang. Walaupun kemarin lawan Bali United, lawan Persib ya itu presentasinya ya seperti ini jadinya. Walaupun lawannya Bali United, Persib Bandung ya menangnya tipis dan Bali United imbang 0-0 tanpa mencetak gol. Ya ini presentasinya. Jadi saya hanya menyimpulkan saja bahwa Arema Malang di masalah lini depan kembali lagi ada ketidakkonsistenan gitu. Ya, kalau kita bandingkan dari 3 pertandingan terakhir dengan 15 pertandingan secara keseluruhan tadi Arema Malang. Lalu di lini belakangnya Arema Malang hanya kemasukan 1 dengan presentasi 0,33%. Artinya lini belakang Arema Malang ini sudah bagus. Ya. Arema Malang ini sudah bagus di lini belakangnya dengan hanya kemasukan 1. Jadi yang saya bilang tadi sesuai dari 15 pertandingan secara keseluruhan bahwa sebenarnya walaupun Arema Malang di lini belakangnya tadi saya bilang masih kayak kurang mantap aja gitu ya, kayak kurang baik banget gitulah. Tapi ada progres sebenarnya di Arema Malang di lini belakangnya. Sangat grafiknya terus naik soalnya. Perkembangannya bagus terus di lini belakang dari Arema Malang. Dan dibuktikan di 15 pertandingan terakhir pun sudah menurun. Dan di 3 pertandingan terakhir juga terlihat menurun sekali. Ya, menurun itu bagus berarti ya. Kalau presentasi menurun di lini pertahanan itu bagus. Nah, ini Arema sudah buktikan bahwa lini belakang dari Arema Malang ini sedang menuju perkembangan yang bagus ini. Itu yang saya lihat dari preview-preview saya sebelum-sebelum ini, lalu dibandingkan dari
data yang dimiliki Arema Malang sekarang yaitu. Jadi Arema Malang ini di lini belakangnya ini perkembangannya cukup bagus kalau saya lihat. Sesuai dari data ya, sesuai dari data itu bagus. Itu. Jadi saya sudah menyimpulkan Arema Malang bahwa di lini depannya kembali lagi memang ada ketidakkonsistenan atau ada penurunan dari lini depan Arema Malang masalah mencetak gol. Tapi di lini belakangnya Arema Malang ini ada perkembangan yang cukup bagus di lini belakang. Jadi boleh dibilang aman lah lini belakang dari Arema Malang ini aman, sudah bagus lah. Kesimpulannya sudah bagus lah. Kalau saya sudah simpulkan dibandingkan ditambahkan dari data 3 pertandingan terakhir, yaitu Arema Malang sudah bagus di lini belakangnya. Tinggal lini depannya aja, itu kesimpulannya. Ya, jadi saya sudah memberikan preview statistik kedua tim yang dimiliki, data-datanya baik Arema dan Borneo. Sekarang kita tinggal menyimpulkan siapakah tim yang paling banyak diunggulkan ya. Kembali lagi kita harus melihat dari data klasemen dulu karena ini data klasemen juga sangat berpengaruh. Sekarang Arema ada di peringkat ke-4 dengan perolehan 30 poin dan Borneo di peringkat ke-7 25 poin. Di sini perbedaannya 5 poin. Ya, perbedaan 5 poin sebenarnya memang tidak terlalu banyak pengaruh. Tapi ya ada tapinya. Di sini Arema itu sudah masuk di segmen papan atas karena peringkat 4. Dan Borneo walaupun di peringkat ke-7 satu tingkat lagi masuk ke peringkat 6 segmen papan atas, tapi bagaimanapun juga dari data ini Borneo tetap masih ada di segmen papan tengah. Jadi dari data klasemen itu masih tetap Arema yang diunggulkan atau yang lebih bagus bagaimanapun juga. Karena yaitu dengan perbedaan 5 poin plus Arema berada di segmen papan atas dan Borneo masih di segmen papan tengah. Itu dari data klasemen. Jadi kesimpulannya Arema yang diunggulkan dari data klasemen. Lalu saya juga harus membacakan ini ya, data klasemen perform untuk Borneo dan Arema karena ini ada sedikit kejutan. Ini datanya, data perform klasemennya ya dari 6 pertandingan terakhir. Di peringkat 1 ada Borneo dan Arema di peringkat ketiga. Ya, Borneo di peringkat 1 karena di 6 pertandingan terakhir itu 5 kali mencetak kemenangan atau win streak, ya boleh dibilang ini win streak dan 1 kali kalah dengan perolehan poin 15. Dan Arema Malang di 6 pertandingan terakhir itu berhasil mencetak 4 kemenangan dan 2 hasil imbang dengan perolehan poin 14 poin. Artinya memang berbeda 1 poin. Tapi kenapa di sini saya boleh disimpulkan Borneo yang lebih diunggulkan? Karena Borneo kalau di data klasemen ya, data klasemen poin tadi itu kan di peringkat ke-7 di segmen papan tengah. Tapi dengan melihat progresnya di 6 pertandingan terakhir, justru Borneo ini bisa menyelip Arema Malang ya di 6 pertandingan terakhir di data performnya. Jadi boleh dibilang masalah data perform ini Borneo yang lebih diunggulkan, yang boleh dipegang. Karena apa? Yaitu Borneo itu kan kalau di data klasemen tadi kan di segmen papan tengah, dan ini di data 6 pertandingan terakhir justru Borneo ada di peringkat 1 menyelip Arema yang di data klasemen itu di segmen papan atas. Jadi Borneo di data 6 pertandingan terakhir ya Borneo lebih diunggulkan. Itu ya, ini perlu banget aku tampilkan karena ini Borneo penampilannya soalnya lumayan bagus ya, 5 pertandingan terakhir tanpa kalah ini. Grafiknya bagus. Lalu kita bahas langsung dari lini depannya kedua tim ini bagaimana. Arema dengan mencetak 22 gol dengan presentasi 1,47% dan Borneo mencetak 19 gol dengan presentasi 1,27%. Artinya di lini depan dari Borneo dan Arema Malang di 15 pertandingan secara keseluruhan ini seimbang juga. Ya, presentasinya seperti ini. Artinya seimbang apa? Ya, masih sama-sama inkonsisten dalam mencetak gol. Intinya itu, di lini depan kedua tim ini dari 15 pertandingan secara keseluruhan. Lalu di 3 pertandingan terakhir, Arema Malang berhasil mencetak 3 gol dan Borneo berhasil mencetak 6 gol. Jadi di sini grafik yang kelihatan boleh dibilang grafiknya naik di masalah lini depan yaitu pada Borneo. Karena Borneo ini statistiknya naik ya. Kalian bisa lihat datanya di sini. Dibandingkan aja dari 15 pertandingan terakhir dan 3 pertandingan terakhir, ini Borneo yang sangat terlihat naik. Sedangkan Arema Malang kembali lagi masih yang tadi saya bilang menurun ini datanya. Jadi kalau boleh disimpulkan secara keseluruhan bahwa baik lini depan dan lini
depan 15 pertandingan secara keseluruhan dan 3 pertandingan terakhir itu jatuh kepada Borneo. Ya, kenapa saya bisa bilang Borneo? Ya karena ini datanya, ini sesuai data ya, saya bukan karena Arema di segmen papan atas, bukan, tapi ini real sesuai data. Ini dengan presentasinya yaitu di 3 pertandingan terakhir yang terlihat Borneo menonjol di masalah sektor lini depannya itu ya ini. Jadi di masalah lini depan memang tidak terlalu banyak berbeda jauh banget, enggak. Tapi kalau kita ngomongin dari data ya kita harus real dari data bahwa di sini di 3 pertandingan terakhir yang terlihat Borneo lebih diunggulkan. Itu. Jadi kesimpulannya di lini depan memang jatuh kepada Borneo walaupun enggak terlalu berbeda jauh banget ya enggak. Tapi ya ini sesuai dari data yang tadi saya bilang ya. Jadi di lini depan Borneo. Dan kita dilihat di lini belakangnya. Arema Malang di lini belakangnya itu kemasukan 12 gol dengan persentase 0,8% dan Borneo kemasukan 15 gol dengan persentase 1,00%. Nah, di sini baru di lini belakangnya itu 3 pertandingan terakhirnya pertahanannya Arema Borneo ya. Sorry. Itu di 3 pertandingan terakhir. Tapi kalau 15 pertandingan keseluruhan aduh, saya ngeblank. Bener. Itu benar ya, ini data ini benar 15 pertandingan secara keseluruhan. Nanti saya skip aja. Lalu di 3 pertandingan terakhir Arema Malang kemasukan 1 dan Borneo kemasukan 1. Nah, di sini ada perbedaan. Bagaimanapun juga Arema Malang di 15 pertandingan secara keseluruhan ini presentasinya 0,8, sedangkan Borneo 1,00%. Artinya di sini lini belakang dari Arema Malang jauh lebih bagus yang seperti tadi saya bilang. Ada peningkatan yang bagus sebenarnya Arema Malang di lini pertahanannya. Jadi kesimpulannya di 3 pertandingan terakhir pun juga sama-sama ya kemasukan 1. Jadi nggak ada perbedaan, di 3 pertandingan terakhir itu berimbang. Tapi kembali lagi di lini belakang kalau dari keseluruhan tetap jatuh kepada Arema Malang di lini pertahanan yang lebih bagus. Walaupun juga sama, nggak terlalu berbeda jauh dengan Borneo. Tapi bagaimanapun juga realnya dari faktanya data ini Arema Malang lebih baik di lini belakangnya ketimbang Borneo. Jadi kesimpulannya Arema Malang diunggulkan di lini belakang. Lalu kontribusi pemain juga ini walaupun nggak terlalu penting, tapi ya ini buat informasi tambahan saja. Jika Arema untuk masalah gol ada Fortes dan M. Rafli, lalu di top assist juga sama ada Fortes, Rafli dan Yamaguchi ya assist. Jadi ada 3 pemain dari Arema Malang. Lalu di Borneo ada Torres 9 gol dan Febrianto 3 gol, lalu ada Puhiri 3 gol, lalu di assist ada Bustos 3 assist dan Marasa Besi 2 assist dan Puhiri 2 assist. Jadi Arema dan Borneo sama-sama jika Arema memiliki 3 pemain yang cukup paling banyak berkontribusi, sedangkan dari Borneo ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4, jadi hanya berbeda 1 walaupun nggak terlalu pengaruh banget ya kontribusi pemain, tapi bagaimanapun juga tetap seimbang. Intinya dari Arema dan Borneo pemain-pemain yang berkontribusi tetap seimbang aja ya. Ini datanya kalian juga bisa menyimak. Jadi untuk masalah kontribusi pemain itu seimbang. Oke, langsung kita menyimpulkan aja bahwa kesimpulannya di data klasemen itu saya bilang Arema Malang, lalu di data 6 perform terakhir Borneo, di lini depannya Borneo, di lini belakangnya Arema, dan di masalah kontribusi pemain paling terbanyak yaitu seimbang ya. Jadi dengan kesimpulan seperti ini ya, ini berbeda dengan konten-konten saya lainnya. Ini sangat susah sebenarnya, tapi dengan presentasi boleh dibilang imbang ya, Arema 2, Borneo 2 dan seimbangnya hanya 1. Ini bagaimanapun juga saya harus mengambil sesuai dari masalah segmen atau data klasemen yang paling berpengaruh dalam prediksi ini. Yaitu Arema Malang di data klasemen itu tetap di segmen papan atas dan Borneo di segmen papan tengah. Ini bagaimanapun juga saya nggak bisa menghilangkan. Karena apa? Karena berdasarkan segmen atau peringkat di suatu data peringkat klasemen itu membuktikan suatu kualitas pemain dan permainan. Maka dari itu di prediksi pertama walaupun kesimpulannya seperti ini, di prediksi pertama yaitu tetap Arema Malang yang diunggulkan untuk menang dalam pertandingan kali ini. Kenapa? Yaitu karena data klasemen Arema Malang di segmen papan atas dan Borneo di segmen papan tengah. Itu saja yang membuat Arema lebih diunggulkan sedikit ketimbang Borneo FC. Karena bagaimanapun juga dari lini depan, lini belakang itu masih di bawah daripada presentasi data klasemen. Itu yang saya bilang. Jadi di presentasi pertama Arema Malang lebih diunggulkan
ketimbang Borneo di prediksi pertama. Dengan kalau Arema menang gitu ya, skornya juga mungkin akan tipis ya. Kemungkinan kalau kita lihat dari presentasi kedua tim ini di lini belakang dan lini belakangnya itu Arema Malang ya masih inkonsisten dan lini belakangnya bagus Arema Malang. Jadi jika menang itu antara 1-0 atau 2-0. Apakah bisa kemasukan? Ya mungkin saja bisa karena melihat Borneo juga bagus di lini depannya. Tapi kalau kita ambil standarnya untuk kemenangan Arema yaitu 1-0 atau 2-0 ya. Dan kalian bisa lihat di presentasi prediksi pertama dan kedua nanti itu nggak berbeda jauh presentasinya. Karena Arema Malang lebih diunggulkan sedikit karena masalah status dia di segmen papan atas. Dan di prediksi kedua itu hasilnya akan seimbang dengan presentasi jika menang ya, jika imbang ini skornya antara 0-0 atau 1 sama. Apakah bisa 2 sama? Ya bisa. Tapi kalau kita simpulkan dari kesimpulan tadi bahwa di lini belakang kedua tim ini sangat bagus dan lini depan kedua tim ini juga masih dalam inkonsisten walaupun Borneo sudah terlihat lebih bagus ya di 3 pertandingan terakhir. Tapi ini hasil imbangnya antara mungkin 0-0 atau 1 sama itu. Lalu di prediksi ketiga walaupun nggak terkecil-kecil banget tapi tetap ada Borneo yang kemungkinan juga bisa mendapatkan kemenangan dengan skor yang kemungkinan juga tipis antara 1-0 atau 2-1 udah. Jika Arema menang bisa clean sheet, tapi kalau Borneo menang itu kemungkinan Arema Malang bisa mencetak gol. Itu ya. Jadi di prediksi atau kesimpulan sesuai dari data tadi dan saya merujuk kepada prediksi ini hasilnya bahwa di prediksi pertama dengan presentasi nanti saya sebutkan di sini Arema Malang lebih diunggulkan walaupun tidak terlalu banyak presentasinya banyak perbandingannya, tapi bagaimanapun juga Arema Malang tetap diunggulkan dari data klasemen tadi dengan statusnya sebagai tim segmen papan atas. Jadi ini datanya yang saya bisa berikan kepada kalian, kesimpulan prediksi tertinggi dari data ini ya. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa sepak bola itu nggak ada yang bisa diprediksi. Kemungkinan juga bisa hasilnya imbang, kemungkinan juga Borneo bisa memberikan kejutan dengan memenangkan pertandingan kali ini, itu bisa. Dan kalian harus bisa memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingan secara langsung itu lebih mudah untuk kalian memprediksi apakah benar sesuai dari data ini Arema Malang akan menang atau justru di luar dari data yang hasilnya akan seimbang atau Borneo yang bisa memberikan kejutan memenangkan pertandingan di nanti malam ini. Itu aja yang aku bisa berikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah nonton, terutama nontonnya yang nggak di skip. Respect banget buat kalian. Dan itu aja, nanti ketemu di video-video berikutnya ya. Thank you ya. See you.